pagi Bu Tanti. Selamat pagi Bu Novis. Iya, ini saya maaf mengganggu waktunya untuk sedikit ya untuk menyampaikan ada kaitannya dengan observasi kelas. Ini persiapan dalam rangka pra observasi kelas nih. Kalau boleh tahu Bu Tanti, tujuan pembelajaran pada pertemuan di kelas nanti apa nih? Iya, karena ini nanti kelas yang akan diobservasi Bu Novis, ini nanti kelas 10 ya. Jadi kelas 10 ini karena fasenya masih fase E ya. Jadi di sini nanti pada akhir fase ini saya harapkan anak-anak itu bisa memahami konsep dari algoritma dan pemrograman. Ini untuk mata pelajaran informatika kelas 10E. Baik nanti kemudian dari penyampaian tujuan pembelajaran tadi untuk mata pelajaran informatika itu Bu Tanti mungkin sudah punya gambaran area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran besok apa? Ya, terkait dengan area pengembangan dari pembelajaran itu, saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu, yang kedua terkait dengan kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga adalah saya ingin selalu menerapkan budaya positif. Baik, berarti dari pembelajaran kognitif berupa diferensiasi, kemudian afektifnya berbasis sosial emosional, kemudian di keterampilannya ada budaya positif. Komplit ya, berarti ini Bu Tanti. Kemudian dalam rangka pelaksanaan itu dari pembelajaran yang terintegrasi dan berdiferensiasi itu, Bu Tanti ingin menggunakan strategi pembelajaran yang bagaimana? Karena mapel informatika ini mapel yang baru ya bagi anak-anak, dan untuk muatan materinya itu kan juga beda dengan TIK. Jadi lebih ini Bu Novis, lebih berbobot, lebih kompleks. Apalagi materi yang saya ambil ini adalah materi algoritma dan pemrograman. Jadi saya ingin anak-anak itu nanti enjoy mengikutinya. Jadi saya rencana akan menggunakan metode game-based learning. Jadi pembelajaran berbasis permainan gitu ya. Ini mungkin anak-anak nanti akan antusias ya. Mungkin dari praobservasi ini kita cukupkan sekian. Nanti kita ketemu di jam KPM ya Bu Tanti di kelas 10. Terima kasih Bu Tanti. Iya, sama-sama Bu Novi. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Bu. Kita ketemu lagi dengan pelajaran informatika ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari computational thinking. Jadi kita sudah sedikit paham ya terkait dengan algoritma dan pemrograman itu seperti apa. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan algoritma dan pemrograman ya. Tapi sebelumnya Bu Tanti ingin menanyakan kabar kalian semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya. Hari ini kalau Bu Tanti amati hanya ada satu anak yang tidak hadir. Ya, di sini sebelahnya Rara siapa? Naswa ya. Oke, sebentar tanda dulu. Anak-anakku semuanya, di sini Bu Tanti lihat ada beberapa yang masih asik ngobrol dengan temannya. Sepertinya fokus kalian belum dapat ya. Oke, untuk awal pembelajaran ini kita akan mencoba ya mengulang fokus kalian. Jadi di sini nanti Bu Tanti akan memutarkan video yang isinya adalah alunan suara ya. Jadi di sini nanti kalian tinggal mengikuti saja ya. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan.
rilekskan otot perut hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuknya dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kamu rasakan? Lebih fokus seperti itu. Ada nggak sempat tadi ngantuk gitu, ada nggak? Sempat ya, tapi terus setelah itu terus sadar kembali fokus lagi gitu deh. Oke. Kita selalu membuat apa yang disebut sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan suatu kesepakatan bersama yang kita buat ya. Ini tujuannya adalah agar pembelajaran kita itu menjadi nyaman dan menyenangkan seperti itu. Jadi keyakinan dan kesepakatan kelas ini berdasarkan kesepakatan yang telah kalian buat bersama seperti itu. Yang pertama apa? 1. Aktif dalam pembelajaran seperti itu. Ya. Selanjutnya yang kedua, fokus saat mendengarkan materi. Dalam tepat waktu. Oke, cakupannya luas ya. Atau disiplinnya bisa ganti menjadi data tepat waktu ataukah disiplin saja? Beneran, data tepat waktu. Ya. Selanjutnya, menonaktifkan HP, menggunakan HP seperlunya. Ya. Menggunakan bersama ya untuk pembelajaran materi algoritma dan informatika, yaitu 1. Aktif dalam pembelajaran, 2. Fokus, 3. Data tepat waktu, 4. Menggunakan HP yang diperlukan ya. Baik anak-anak semuanya, kalian sudah mendapatkan fokus ya. Ini lanjut kita masuk ke inti dari pembelajaran. Jadi seperti yang disampaikan Bu Tanti tadi, bahwa hari ini kita akan belajar terkait dengan algoritma dan pemrograman. Nah, tujuan dari kita mempelajari algoritma dan pemrograman itu kita nanti akan menjadi lebih paham ya langkah-langkah menyelesaikan suatu permasalahan ya dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan computational thinking seperti itu ya. Ini barangkali adalah sesuatu hal yang baru bagi kalian semua ya. Tapi untuk belajar algoritma dan pemrograman di informatika itu sangat luar biasa. Banyak tantangan-tantangan nanti yang akan kalian temukan. Ya, semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Oke. Ya. 1 tadi kita paham terkait dengan apa itu algoritma dan nanti bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya nanti kita akan paham bagaimana kita membaca ya, kita dapat membaca maupun menulis suatu langkah-langkah algoritmik ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, sebelum masuk ke proses ya, di sini nanti akan menyampaikan beberapa kasus. Anda nanti akan membentuk suatu kelompok ya. Jadi di sini kalian nanti bisa memilih akan masuk di kelompok mana. Oke. Kalian perhatikan. Jadi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran dengan materi algoritma dan pemrograman, di sini saya menyajikan beberapa kasus ya. Ini nanti harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah kanibal dan misionaris. Yang kedua adalah pasangan suami istri. Yang ketiga adalah perpindahan cakram. Dan keempat adalah mengambil air danau dengan ember ya. Nah, ini kita ambil 3 saja ya. Dari atas, dari kanibal dan misionaris, pasangan suami istri, dan perpindahan cakram. Jadi ya spontan saja. Kalian tertarik di mana? Yuk, kanibal dan misionaris. Oke, sudah ketemu. Ayo. 6 ya. Oke, perpindahan cakram ya.
terus ya. Sudah ya? Di situ sudah bisa dibagi ya terkait dengan kasus yang ada. Yang pertama ada ya, oke. Mohon perhatian silakan. Di situ silakan dipelajari ada 3 kanibal dan ada 3 misionaris di mana di situ nanti harus menyeberang sungai. Nah, cari strategi yang paling aman ya. Jadi di situ langkah-langkahnya ada. Yang kedua, suami istri ya, suami pencemburu. Jadi di sini ada 3 pasang suami istri yang menyeberangi sungai juga ya, dengan untuk ke tempat tujuan yang sama. Jadi di sini hanya disediakan 1 perahu ya. Silakan dibaca untuk deskripsi dari kasusnya yang ada di situ. Terus yang terakhir, soal ketiga, kasus yang ketiga itu terkait dengan perpindahan cakram. Silahkan dipelajari di situ. Jadi bagaimana nanti cara kalian memindahkan tumpuan cakram ya. Di situ ada 3 tiang dan cakram itu harus dipindahkan dari posisi tiang A sampai dengan tiang C dan dibantu dengan tiang B. Oke, nanti akan kita simulasikan di depan. Ya, mohon perhatian untuk semuanya. Waktunya sudah habis. Silahkan di antara kalian ya ada 1 kelompok yang mensimulasikan ke depan dengan melakukan sebuah permainan. Silahkan dimulai dengan kanibal dan misionaris. Silahkan berdiri. Ya, oke, silahkan. Sebagai leadernya siapa yang? Ya. Terus butuh berapa? 3 kanibal dan 3 misionaris. Ya, 3. Ya, kanibalnya siapa? Misionarisnya siapa? Danonya di mana? Tengah. Mohon perhatian, silakan diperhatikan ya. Ini adalah penyelesaian kasus yang pertama, yaitu kanibal dan misionaris. Selanjutnya kanibal dengan kanibal menyeberang, 1 kanibal turun. Kanibal dengan kanibal menyeberang. 1 kanibal turun. Oke, 1 kanibal turun. Berani kembali. Seperti ini. Apakah aman posisi seperti ini? Aman. Next, silakan. Kesimpulan saja. Kan sama. Dua misionaris menyeberang, 1 turun. 1 turun. Oke, next. 1 misionaris kembali bersama kanibal, misionaris satu misionaris kembali bersama kanibal. Ada tanggapan? Silahkan. Gimana sih? Untuk tanggapannya apa ya, langkah-langkahnya mohon diperhatikan lagi. Jadi antara perpindahan yang mana kanibal, yang mana misionaris itu bisa lebih jelas, sehingga kami sebagai yang memperhatikan itu lebih jelas juga mana sih yang harusnya kembali dan mana yang harusnya turun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mohon perhatian untuk semuanya. Jadi di sini tadi kita akan mencoba menyelesaikan suatu persoalan yang kita temukan ya, yaitu tadi kasusnya adalah kanibal dan misionaris, di mana di situ harus menyeberang danau ya, Jumlah kanibalnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah misionaris, maka misionarisnya akan dimakan oleh kanibal. Tapi kalau misionarisnya lebih banyak, berarti dibandingkan dengan kanibal berarti aman, atau jumlahnya sama berarti aman. Nah, itu adalah langkah-langkah penyelesaian yang sudah kalian temukan. Pastilah akan ada langkah-langkah dalam penyelesaian
penyelesaiannya. Seperti itu nggih. Terus selanjutnya, adakah yang tahu apa itu algoritma? Ya, setelah kita mempraktekkan beberapa penyelesaian kasus yang sudah disajikan nanti tadi, apa itu algoritma? Ya, Rara. Jadi algoritma itu adalah suatu perintah yang terstruktur untuk memecahkan suatu masalah. Ya, betul sekali. Bisa mendeskripsikan ke depan ya, bagaimana misalnya kita menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti ada output. Outputnya apa? Hasilnya. Outputnya, iya. Outputnya adalah hasil. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini flowchartnya? Belum. Harus diakhiri dengan Ini. Oke. Ya, finish. Sudah cukup paham? Sudah cukup jelas? Nah, kapan kita menggunakan ya? Kapan atau pada saat kapan kita dihadapkan suatu kasus yang menggunakan titik percabangan? Ya, ada simbol pengkondisian. Kapan? Silahkan kalian temukan. Kasus seperti apa? Itu masuk pengkondisian tidak? Iya. Nah, contohnya seperti itu. Diterima atau tidak itu masuk pengkondisian. Barangkali kalian bisa menyebutkan pengkondisian yang lain. Positif dan negatif. Selain itu, ganjil dan genap. Ya. Sekarang saya tanya, nanti tanya. Habis dibagi dua. Dikatakan ganjil, berarti bilangan itu iya tidak habis dibagi dua. Jadi seperti itu, nanti dia akan masuk di pengkondisian. Nah, jadi untuk pengkondisian itu akan ada percakapan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah? Sudah kelihatan loyo? Karena sudah siang? Ditambah puasa? Ya. Oke. Ya, nanti bisa maklum. Terakhir ya, terkait dengan pembelajaran hari ini, Bu Tanti menginginkan kalian silahkan mencari suatu permasalahan yang kalian temukan terkait dengan perhitungan dengan menggunakan rumus matematika ya. Jadi bisa misalnya mencari perhitungan suatu harga beli, bisa menghitung luas lingkaran, bisa. Nah, sebagai tugas kalian boleh memilih ya, mau menggunakan perhitungan seperti apapun boleh, mau mencari luas, mau mencari rugi laba, mau menghitung hari, mau menentukan bilangan prima, silakan ya. Nah, silakan buat diagram flowchart ya, diagram alir silakan buat. Media yang kalian gunakan bebas ya, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Microsoft Word ya, bebas ya, sesuaikan dengan keinginan kalian, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk tagihan produk dari Tanti ya. Oke, anak-anakku semuanya, bagaimana perasaan kalian mempelajari informatika terkait dengan algoritma dan pemrograman? Saya tanya, bagaimana perasaan kalian mempelajari informatika? Saya tanya informatika. Kalian kan kelas 12 kan tidak dapat informatika ya? Nah, sekarang saya tanya, ini adalah sedikit gambaran apa yang Anda pelajari di informatika. Jadi informatika itu tidak terus mempelajari kamu menghafalkan perangkat kelasnya, kamu menghafalkan sistem komputer itu seperti apa, murni menghafal itu tidak ya. Nah, kamu mempelajari cara menggunakan internet seperti apa, yaitu kalian pasti semua sudah paham. Jadi informatika itu yang dipelajari adik-adik kalian di kelas 10 itu adalah seperti ini. Bagaimana cara membuat algoritma, bagaimana membuat program ya. Nah, program itu bisa bisa digunakan untuk membuat salah satunya misalnya adalah lampu lalu lintas di jalan raya itu bisa, atau tulisan metrik itu ya. Nah, itu juga bisa. Ya, gambarannya seperti ini. Ya. Perasaannya bagaimana? Saya tanya buat kita hari ini. Ngantuk?
Baik Bu Tanti, wah tadi luar biasa sekali loh di Terima kelas. kasih. Saya mengobservasi pembelajaran informatika, Terima kasih. algoritma dan pemrograman ternyata apa ya, menyenangkan. Apalagi menggunakan strategi game based learning ya. Jadi anak-anak antusias sekali. Tapi Nah, jujur saya merasakan grogi dan kenapa iya, Bu Tanti? biasanya kan nggak ada apa ya guru lain yang ikut Oh, masuk iya. mendampingi ya hari ini. Jadi harus dibiasakan. Luar biasa saya mendapatkan supervisi dari Bu Nofis. Nggih. Baik Bu Tanti, ini Iya. nanti kalau mungkin ada yang perlu dikonfirmasi nanti bisa Iya. disampaikan nggih Bu J. Tanti untuk observasi tadi Iya, siap. yang saya lakukan untuk mata pelajaran informatika. Iya. Yang pertama aspek dan strategi pengembangan dari yang tadi disampaikan di pra observasi, yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya sudah mengobservasi Bu Tanti sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten berupa banyak model dan sumber belajar, kemudian diferensiasi proses juga sudah dilakukan, Iya. bahkan diferensiasi produk hasil karya anak itu juga sudah Bu Tanti Iya, lakukan. terima kasih. Oke. Kemudian yang aspek dan strategi pengembangan yang kedua adalah penggunaan komunikasi positif. Tadi berdasarkan observasi saya di kelas itu Bu Tanti juga sudah melakukan komunikasi secara timbal balik dengan murid. Kemudian Bu Tanti juga sudah memberikan kesempatan kepada murid untuk saling berinteraksi. Iya. Jadi saya lihat juga nggih terjadi diskusi yang cukup menarik dari pembelajaran di kelas. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran. Tadi melalui observasi saya juga sudah melihat Bu Tanti sudah mengintegrasikan KSE ini ke dalam pembelajaran, baik dalam tahap pembukaan tadi seperti berdoa dan lain sebagainya. Pada kegiatan inti juga saya lihat dari KSE ini juga sudah nampak, kemudian di penutup juga Iya. sudah meleburkan dengan muatan aktivitas pembelajaran sosio-emosional. Kemudian untuk pemberian motivasi, aspek dan strategi pemberian motivasi, tadi juga Bu Tanti sudah menumbuhkan keinginan belajar murid dengan cara memberikan semangat, minat, kesenangan murid pada proses-proses pembelajaran. Iya. Jadi ini dari aspek dan strategi pengembangan di pra observasi sudah Bu Tanti lakukan. Iya, terima Bagaimana kasih, Bu menurut Bu Nofis. Tanti? Ya, terima kasih sekali Bu Nofis. Apa yang disampaikan Bu Nofis tadi itu penilaian yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih sekali. Semoga untuk kedepannya saya tetap bisa mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, KSE maupun budaya positif ini. Bu Nofis, Iya. ada yang ingin saya tanyakan. Iya. Ya, maaf ya Bu ya, ini sharing ya. Ya. Sama-sama Terkait- belajar ya Bu. Terkait dengan setiap kali pembelajaran itu kan pas awal tadi kan saya sudah menyisipkan seperti kesepakatan kelas. Nah, itu alangkah baiknya setiap pertemuan ataukah setiap ini Bu Nofis pergantian materi atau bagaimana? Atau Untuk- disesuaikan sendiri? Iya. Oh iya. Kalau untuk tentang kesepakatan atau keyakinan kelas ya Bu Tanti, di awal KBM itu kan sudah ada kesepakatan kelas yang disepakati untuk tiap Iya. murid gitu. Tidak ada salahnya. Iya. Beberapa kali disampaikan kesepakatan kelasnya Iya. seperti apa, dengan harapan dengan mengingatkan itu anak jadi terbiasa dan paham dan juga sudah hafal tentang kesepakatan kelasnya. Baik. Tapi kalau terlalu berlebihan juga Membosankan. iya membuat anak juga apa sih ini, jadi mungkin nanti temponya bisa sedikit diatur, atau mungkin kalau ada kasus-kasus tertentu Iya. yang sekiranya agak bersinggungan dengan keyakinan kelas nanti bisa diingatkan lagi. Begitu Bu Tanti. Iya, Bu Nofis itu Oke, ya. terima kasih Bu Ingin saya Tanti. tanyakan. Iya, selamat sama-sama, nih. Bu Nofis. Iya, Iya. terima Gimana tadi setelah pembelajaran informatika di kelas tadi? Kalau boleh tahu gimana? Luar biasa sih menurut Luar biasa saya ya. ya. Setelah ngalami supervisi
supervisi hari ini ya. Nah itu memantapkan langkah saya saja untuk kedepannya, untuk ya itu tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan ke Bu Nofis terkait mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi, KSE dan budaya positif. Oke, kemudian bagaimana perasaan Bu Tanti setelah pembelajaran di kelas tadi untuk mata pelajaran informatika? Perasaan saya, jujur saya sudah lega, sudah di supervisi Bu Nofis, iya sudah lega, sudah dipervisi. Tadi melaksanakan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, ya, terus dengan pembelajaran diferensiasi yang sudah coba saya terapkan ya. Jadi di situ saya bisa menjawab apa yang dibutuhkan siswa dalam belajar, antara lain seperti itu. Berarti tadi sudah sudah pembelajarannya selain terintegrasi juga disesuaikan dengan potensi dan minat murid seperti itu, guys. Terus lanjut ada KSE, saya menggunakan teknik stop ya Bu Nofis ya. Itu saya lihat anak-anak juga antusias mengikuti dan fokus yang ada pada mereka sudah bisa saya dapatkan. Oke, kemudian untuk rencana tindak lanjut berdasarkan hasil observasi tadi apa yang ingin Bu Tanti lakukan tindak lanjutnya? Ya, rencana tindak lanjutnya untuk pembelajaran seterusnya itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, dan tetap saya akan mengintegrasikan dengan KSP dan budaya positif. Oke, dari observasi atau dari praktek pembelajaran itu mungkin adakah aktivitas pembelajaran itu yang dirasa belum optimal, kemudian bagaimana untuk mensikapinya kalau boleh tahu Bu Tanti? Iya, jadi gini Bu Nofis, terkait dengan siswa yang kita hadapi ini ya, siswanya kan juga majemuk ya, kemampuannya kan macam-macam gitu ya. Nah, di sini saya tuh ingin meningkatkan empatik ya, untuk meningkatkan empatik pada diri saya sendiri itu pada siswa yang kurang aktif. Berarti masih ada nih tadi. Masih ada ya, masih ada beberapa anak itu terlihat kurang aktif, dan bagaimana saya harus bisa meningkatkan empati ke anak-anak tersebut. Kemudian ukuran keberhasilan dari area untuk meningkatkan empati tadi bagaimana? Ya, salah satunya mungkin barangkali ya saya melakukan pendekatan kepada anak-anak tersebut ya, tidak hanya 1-2 kali saja ya. Satu dua kali itu saya rasa masih kurang ya, karena ini benar-benar anak-anak yang butuh perhatian ya, anak-anak khusus biasanya spesial ya. Iya, jadi untuk ukuran keberhasilan ini ya saya harus mampu menjadi pendengar yang baik bagi pendengar mereka. yang baik. Iya. Berarti untuk ukuran keberhasilannya bisa mampu berempati dengan cara menjadi pendengar yang baik seperti itu. Kemudian pihak yang terkait dengan proses pencapaian pengembangannya ini, Bu Tanti itu membutuhkan pihak lain atau Bu Tanti sendiri yang akan melaksanakan? Saya tetap membutuhkan dukungan dari pihak lain ya, dari rekan sejawat ya, seperti Bu Nofis ini ya, nanti bisa sebagai supervisor bagi saya ya, menyupervisi saya, nanti bisa setiap saat kan mengingatkan saya ya Bu ya, tolong untuk ini ya Bu ya, didampingi saya untuk didampingi. Kemudian berdasarkan hasil kemarin pembelajaran di KPM kelas, untuk actionnya Bu Tanti, kira-kira butuh berapa lama untuk melaksanakan dari area pengembangan yang akan Bu Tanti laksanakan? Secepatnya satu pekan ya, berarti langsung cepat ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Tanti, luar biasa loh ini sebagai guru inspirasi saya. Ternyata mata pelajaran yang luar biasa, baru, tapi Bu Tanti sepertinya sudah menguasai gitu ya. Ini kan mata pelajaran baru Bu Nofis, informatika ya. Semangatnya masih ada gitu ya, jadi karena baru gitu. Harus belajar ya, harus banyak belajar. Sama-sama belajar juga nih Bu Tanti. Semoga sukses Bu Tanti. Amin. Terima kasih Bu Nofis. Selamat pagi Bu Tanti.